Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sahabat yang berbahagia, kembali bersama Nandang Burhanuddin dari At-Taqi Ruqyah Center. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 7 orang yang tidak akan terkena sihir. Dan kita harus paham kaidah di YouTube sebelumnya bahwa inti dari serangan apapun, serangan jin, serangan setan, serangan makhluk yang lain, itu menumpang atau menggunakan sarana sihir. Ketika melakukan ruqyah, maka fokus kita harus kepada mencabut pengaruh sihir dari tubuh kita. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan bahas 7 orang yang tidak akan terkena sihir. Yang pertama adalah kalau kita merasa ada sesuatu yang mengganggu di tubuh kita, tidak cukup dengan dibacakan ayat-ayat ruqyah, tidak cukup dengan dipijit, tetapi harus diikuti dengan amal-amal kebajikan, amal-amal soleh. Yang pertama adalah upayakan kita menjadi orang yang senantiasa dawam menjalankan sholat fardu, menjaga wudhu. Jadi menjaga wudhu dan dawam menjalankan sholat wajib. Mengapa demikian? Karena sholat bagi orang yang sudah pernah terkena sihir, ini akan menambah imunitas diri. Oleh karena itu, kalau ada orang yang terkena sihir lalu diruqyah tapi dia tidak menjalankan sholat 5 waktu, maka sihir itu akan kembali lebih kuat lagi. Saya ulangi, lebih powerful lagi sihir itu nempel di tubuh seorang tersebut. Yang kedua adalah kita harus menjadi manusia yang memiliki hati bersih, tidak hasud, penuh cinta. Karena setan tidak akan menemukan celah kepada orang, kepada insan, kepada manusia yang hatinya bersih. Rasul mengatakan orang yang hatinya bersih adalah orang yang ar-rajulul mahmum, yaitu orang yang bertakwa, hatinya bersih, hatinya tidak punya iri dengki, dan hatinya senantiasa penuh optimisme, penuh husnudzon, penuh baik sangka kepada orang lain. Sedikit saja ada ghil dalam hati, maka sihir itu susah untuk diusir. Yang ketiga, sahabat yang berbahagia, kita harus memahami di dalam Al-Quranul Karim ada satu surat yang di situ menjadi penjaga bahwa fa inna syaitana yanfiru minal baiti tuqra'u fihi suratul Baqarah. Manusia yang senantiasa, hamba Allah yang senantiasa mendawamkan membaca surat Al-Baqarah, maka setan akan lari tunggang langgang dari rumah. Secara umum, rumah kita dibacakan surat Al-Baqarah. Cukupkah dengan hanya membacakan CD, YouTube, atau kaset? Tidak cukup. Minimal kita sendiri membacakan surat Al-Baqarah. Apakah harus hatam? Seminggu sekali, bagusnya dibaca dawam per hari. Saya kasih contoh misalnya surat Al-Baqarah 3 juz kurang itu dibagi per makto atau per rubu, maka dibagi 5 waktu. Yang terpenting adalah dalam 5 waktu itu, kalau susah dalam 5 waktu, dalam 2 waktu minimal qubailal maghrib, menjelang maghrib, dan setelah itu adalah ba'da subuh dibaca surat Al-Baqarah. Dan rumah yang tidak pernah dibacakan surat Al-Baqarah itu seperti rumah hantu. Yang keempat, sahabat yang berbahagia, kita harus menjadi orang yang berani, tidak penakut. Saya menempati dan pernah masuk ke beberapa tempat yang cukup membuat bulu kuduk ini merinding. Tetapi dengan membaca bismillah dan kita mengatakan saya berani, kita hilangkan semua pikiran-pikiran yang membuat
imajinasi kita tertuju kepada sosok-sosok tertentu, kepada bayangan-bayangan tertentu, kita hilangkan semuanya, dan ini yang kemudian kita akan menemukan keberanian itu. Keberanian itu pernah dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau sedang bertugas menjaga atau mencatat kumpulan-kumpulan zakat di zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian datang jin yang menyerupai manusia, kemudian menjatuhkan barang-barang yang ditunggu oleh yang dijaga oleh Abu Hurairah, dan terjadilah dialog panjang, dan ini kemudian bisa dicari riwayat ini sahih. Abu Hurairah bagaimana 3 kali setan itu yang berbentuk jin kemudian menyerupai manusia menjatuhkan barang yang sama dengan alasan dia orang miskin, orang membutuhkan, lalu dilepaskan, sampai yang ketiga kali jin tersebut mengajarkan ayat kursi kepada Abu Hurairah, dan Rasulullah SAW mengatakan tetaplah jin itu seorang pendusta. Keberanian ini yang membuat Abu Hurairah kemudian diberi kelebihan, keunggulan, sehingga Abu Hurairah bisa berdialog dengan jin. Yang kelima, sahabat yang berbahagia, tentu setelah kita memiliki keberanian, kita harus bertawakal secara hakiki hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tidak ada yang bisa memudaratkan kita apapun itu, kekuatan apapun itu, baik kekuatan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, jin dan semua manusia berkumpul untuk memudaratkan kita, untuk memberikan hal mudarat kepada kita, tidak akan pernah kejadian kalau kita bertawakal kepada Allah dan Allah belum berkehendak. Maka dalam bab tawakal ini menjadi penting. Kita tidak pernah menjadi penakut, tapi tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, sahabat yang berbahagia, kita harus menjadi orang yang konsisten dalam kebenaran dan kebaikan. Bab istiqomah ini yang saya rasa memang model saya agak rumit untuk menjalankan keistiqomahan. Iman kadang naik, kadang turun, dan kita lebih sering turunnya. Oleh karena itu kita harus mencari sahabat, mencari teman, bukan orang pintar dalam tanda petik, tetapi orang-orang yang wakunu ma'as-shadiqin, orang-orang yang konsisten dalam amalan-amalan kejujuran, amalan-amalan kebaikan. Jangan pernah mau terperdaya sedikit pun untuk coba-coba. Karena kalau sudah coba-coba nanti akan merasakan nikmat, dan setelah merasakan nikmat akan idman. Idman itu kecanduan, dan ini yang kemudian berbahaya dan akan mendatangkan sihir ke dalam tubuh kita dan rumah kita. Yang terakhir, sahabat yang berbahagia, yang ketujuh adalah orang yang senantiasa konsisten menjaga pandangan hingga muncul aura mata batin. Godaan laki-laki adalah perempuan, godaan manusia adalah harta tahta wanita, maka godaan ini harus kita kerdilkan. Karena asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ya, setan ini ya membawa kita kepada kepakiran. Apapun yang dilakukan oleh setan, baik berupa pandangan-pandangan yang kemudian mengantarkan kita kepada zina mata, zina pendengaran, naudzubillah, sampai zina farji, itu akan mengantarkan kita kepada kita menjadi abadatus syaiton, hamba-hamba yang menjadi penyembah syaitan. Caranya secara teori memang mudah, kita bisa menjalankan amalan-amalan nawafil. Ini disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika mengisahkan hadis qudsi yang panjang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah nafilah sampai aku mencintainya. Ketika aku mencintainya, maka
ketika dia memandang, pandangannya akan dibimbing Allah. Ketika dia mengibaskan tangan, kibasan tangannya dibimbing oleh Allah. Ketika dia berbicara, mulutnya dibimbing oleh Allah. Ketika dia melangkahkan kaki, kakinya pun dibimbing oleh Allah. Dan ini semua kalau sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah setan akan menjauh dari diri kita, dan sihir pun tidak akan ada yang mampu mendekati kita. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.